Selain Infinix Note 50 Pro, Infinix Indonesia membawa model regulernya yakni Infinix Note 50. Ponsel ini cocok buat Anda yang budgetnya sedikit terbatas dan belum sampai pada model Pro-nya. Dengan menghemat sekitar 300 ribuan, Anda bisa mendapatkan HP dengan kemampuan yang tak jauh berbeda. Beberapa sektor yang dibawa Infinix Note 50 terbilang mirip dengan model Pro-nya. Misalnya desain premiumnya yang masih memakai metal, layar hingga 144 Hz, kamera utama hingga performa. Penasaran seperti apa lengkapnya? Berikut kelebihan dan kekurangan Infinix Note 50 yang sudah admin rangkum. Dari segi desain, Infinix Note 50 mengalami perubahan yang sangat signifikan dari pendahulunya yakni Infinix Note 40. Menariknya, Anda bisa mendapatkan hal yang sama dengan model Pro-nya yakni Infinix Note 50 Pro. Satu hal menarik dari HP ini adalah penggunaan material metal atau armor alloy metal pada bagian framenya. Infinix Note 50 jadi HP pertama di Note series yang menggunakan material ini. Infinix Note 50 ini benar-benar dirancang sebagai HP yang kuat. Di samping material metalnya, HP ini menggunakan arsitektur shock absorb dengan sertifikasi TUV SUD. HP ini telah lolos uji jatuh di 10 kali sisi sebanyak 99 ribuan kali saat pengujiannya. Modul kamera juga menjadi satu hal yang berbeda sama sekali dengan pendahulunya. Infinix Note 50 membuatnya menjadi oktagon yang lebih panjang. Di dalamnya terdapat 3 persegi dengan sudut melengkung sebagai rumah dari kamera, serta satu yang sedikit lebih panjang atau gepeng sebagai tempat bagi active halo. Untuk pilihan warnanya, Infinix Note 50 menawarkan 3 varian warna yang bisa dipilih. Adapun warna tersebut meliputi dari titanium grey, ruby red, dan mountain shade. Soal ketahanannya, Infinix Note 50 juga mengalami peningkatan yakni menggunakan IP64 yang sebelumnya IP54. Sektor kamera menjadi salah satu yang mengalami penyesuaian saat dibandingkan dengan model Pro-nya. Pasalnya, Infinix Note 50 ini hanya mengandalkan kamera utama. Tak ada kamera lain yang bisa diandalkan seperti kamera ultrawide. Infinix Note 50 menggunakan kamera utama beresolusi 50 megapiksel. Kamera ini memiliki sensor berukuran 1/1,57 inci dengan 2 kali lossless zoom untuk perbesarannya. Saat dibandingkan dengan pendahulunya yakni Infinix Note 40 terjadi downgrade pada resolusinya dari 108 megapiksel. Kemampuan perbesaran atau zoomnya juga sedikit lebih baik karena punya 3 kali lossless zoom yang bisa diandalkan. Bicara soal performanya, Infinix Note 50 menawarkan kemampuan yang sama dengan model Pro-nya. Chipset yang dipakai yakni MediaTek Helio G100 dengan embel-embel Ultimate di belakangnya. Chipset ini menjadi penerus dari Helio G99 yang dipakai Infinix Note 40. Untuk arsitekturnya, Helio G100 dibuat dengan proses fabrikasi 6 nanometer dan 8 inti CPU, meliputi dari 2 core Cortex A76 berkecepatan 2,2 GHz untuk performa dan 6 core Cortex A55 berkecepatan 2 GHz untuk efisiensi dayanya. Untuk GPU-nya masih menggunakan Mali G57 MP2 dengan frekuensi 1000 MHz. Performanya tersebut juga didukung oleh kapasitas memori yang cukup lega. Infinix Note 50 menawarkan RAM 8GB berjenis LPDDR4X. Sedangkan memori internalnya 256GB berjenis UFS 2.2. Sayangnya HP ini sudah tak dibekali slot microSD sehingga tak bisa diperluas lagi. Meski tak terlalu banyak, sektor layar Infinix Note 50 juga mengalami peningkatan dari pendahulunya. Peningkatan di sektor ini hanya di refresh rate-nya yang tadinya 120Hz, kali ini ditingkatkan menjadi 144Hz. Sementara untuk spesifikasi lainnya, layar Infinix Note 50 tak jauh berbeda dengan Infinix Note 40. Panelnya memakai AMOLED yang cukup cerah dan mampu menghasilkan warna yang kaya. Kedalaman warna yang dimiliki yakni 10 bit, cocok untuk aktivitas seperti menonton atau bermain game. Apalagi resolusinya sudah Full HD+. Infinix Note 50 juga memiliki tingkat kecerahan puncak yang tinggi yakni 1300 nits. Lebih lanjut, Infinix Note 50 juga dibekali sertifikasi TUV Rainline Low Blue Light yang nyaman di mata. Bukan masalah lagi jika Anda harus menggunakan HP dalam waktu yang cukup lama. Sama seperti generasi-generasi sebelumnya,
Infinix masih menjalin kerjasama dengan JBL untuk kualitas speakernya. Infinix Note 50 menggunakan speaker stereo yang disetel langsung oleh JBL. JBL merupakan perusahaan peralatan audio asal Amerika yang cukup populer di dunia. Agaknya sudah menjadi hal wajib bagi HP rilisan tahun 2025 untuk membawa fitur berbasis AI. Infinix menamai fiturnya ini dengan Infinix AI Infinite. Untuk Infinix Note 50 terdapat dua kategori fitur AI yang bisa dimanfaatkan untuk membantu aktivitas seharian dan meningkatkan kreativitas. Infinix Note 50 hadir dengan kapasitas baterai lebih besar dari generasi sebelumnya menjadi 5200 mAh. Namun, desain bodi HP ini tak lantas menjadi tebal karena jenis baterai yang dipakai adalah solid core baterai. Jenis baterai ini memiliki kepadatan yang lebih baik dan membuat umur baterai lebih panjang. Satu hal yang dipertahankan oleh Infinix Note 50 adalah kelengkapan pada fitur pengisian dayanya. Fitur pengisian daya utama mengandalkan fast charging 45 watt. Nah, fitur lain yang tak kalah menarik adalah bypass charging. Fitur ini biasanya hadir di HP yang memang ditunjukkan untuk gaming. Sederhananya, fitur ini mampu mengisi daya langsung ke HP tanpa melalui baterai. Kelebihan lainnya yang tak kalah menarik adalah soal kelengkapan sensor dan konektivitasnya. Sebagai bentuk pengoptimalan dari panel AMOLED, Infinix Note 50 sudah menggunakan sensor fingerprint di bawah permukaan layar. Hal ini membuatnya terasa lebih premium dan mudah dijangkau. Di sisi lain, HP ini juga menghadirkan fitur menarik lain seperti IR Blaster. Beberapa sensor lain juga turut disematkan oleh Infinix Note 50, mulai dari gyro hardware, akselerometer, proximitas hingga kompas. Sedangkan untuk konektivitas lainnya sudah disertai NFC multifungsi. Sebelumnya sudah sedikit disinggung kalau Infinix Note 50 merupakan salah satu HP terjangkau yang sudah dibekali fitur wireless charging. Menariknya, Infinix juga sudah menyertakan beberapa aksesoris penting itu untuk mengoptimalkan kinerja tersebut. Di dalam paket penjualannya, Infinix turut menyematkan Infinix Make Kit atau Make Charge, USB-C. Selain itu, Infinix juga menyediakan tempered glass yang sudah kompatibel dengan layar lengkungnya. Dilengkapi pula dengan SIM ejector dan beberapa dokumen atau kertas garansi lainnya. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Infinix Note 50 mengalami downgrade pada resolusi kameranya. Infinix Note 40 memiliki kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Secara teori, makin tinggi resolusi makin tajam dan detail juga gambar yang dihasilkan. Downgrade juga terjadi untuk kamera depan. Infinix Note 40 sebelumnya menggunakan resolusi yang terbilang tinggi yakni 32 megapiksel, sementara Infinix Note 50 turun menjadi 13 megapiksel. Selain mengalami downgrade, Infinix Note 50 juga masih tak dibekali dengan kamera ultrawide, sama seperti pendahulunya. Padahal model Pro di serinya yakni Infinix Note 50 Pro sudah dibekali kamera tersebut. Keberadaannya jelas lebih berguna dibandingkan kamera makro atau sensor deep. Di sektor port, ada satu port yang di seri sebelumnya ada sekarang tidak, yakni port audio jack 3,5 mm. Infinix Note 50 sudah tak menyediakan port audio jack. Hal ini cukup wajar untuk sebuah HP ponsel kelas menengah. Tapi untuk ponsel seharga 2 jutaan masih banyak pengguna yang butuh port ini. Satu hal lagi yang disayangkan dari Infinix Note 50 adalah HP ini sudah tak dibekali slot microSD sehingga tak bisa diperluas lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari Gadget Me.